Petugas pemadam kebakaran Posko Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat merespon laporan kebakaran sepeda motor. Lucunya, beberapa petugas masih mengenakan daster karena sedang mengikuti lomba unik memeriahkan HUT RI. Meski demikian, petugas secara profesional melakukan tugasnya untuk memadamkan api. Pemadaman dengan pakaian daster ini juga menjadi tontonan warga. Biasanya petugas menggunakan pakaian lengkap dalam upaya mengatasi kebakaran. Selain dengan apar, satu unit mobil damkar juga diturunkan ke lokasi untuk mengatasi jika api semakin membesar. Kebetulan lokasi kebakaran tak jauh dari posko. Kurang dari 20 menit api akhirnya berhasil dipadamkan. Usai memadamkan api, pertandingan dalam rangka Hari Kemerdekaan RI kembali dilanjutkan dan sambil tetap bersiaga jika kembali mendapat laporan warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Angkau BBG meledak dan terbakar di dekat SPBU Anggada, Jalan Mayor Oking, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kebakaran dipicu ledakan yang juga membuat sebuah rumah rusak berat. Kaca rumah pecah dan atap rumah pun ambruk. Saat kejadian, penghuninya berlarian keluar rumah dalam keadaan panik. Akibat kebakaran ini, seorang penumpang terluka di bagian lutut, sedangkan sopir angkot selamat. Dugaan sementara ledakan dipicu kebocoran dari gas BBG yang digunakan sebagai bahan bakar. Ada ledakan kenceng, sampai ada asap masuk ke dalam rumah, semua kaca ini pada pecah semua. Iya. Itu angkot apa, Pak? Angkot 08. 08? Iya. Itu bahan bakar gas atau gimana? Gas, tabung gas. Tabung gas? Iya. Kerugian akibat ledakan diduga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Kios di Pasar Impres Blok Barat, Payak, Pembuah, Sumatera Barat, ludes dilahap di Cakung Merah. Seorang polisi diduga terlibat kasus pelecehan dan pemerasan terhadap mahasiswi. KPK kembali menyita mobil mewah milik Immanuel Ebenezer dari rumah dinas Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Halo pemirsa, Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Raisa Nadia, inilah Sindo Malam selengkapnya. Gudang pabrik mainan anak-anak ludes terbakar di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kabupaten Tangerang, Banten. Api berasal dari gudang menyambar 3 bangunan tempat produksi. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap 4 bangunan gudang pabrik mobil dan motor mainan anak di kawasan pergudangan Pantai Indah Dadap, Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menghanguskan seisi gudang. Bahkan sempat terdengar suara ledakan. Api pertama kali muncul diduga dari dalam bangunan gudang tempat menyimpan mainan hasil produksi, yang kemudian menyambar 3 bangunan pabrik tempat produksi mainan. Api dapat dijinakkan setelah 70 personil dan 9 unit damkar gabungan dari Kabupaten Tangerang dan Jakarta dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi ditaksir mencapai miliaran rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.
300 kios di Pasar Impres Blok Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat ludes di lahap si jago merah. Puluhan unit pemadam kebakaran dari berbagai daerah dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api dengan cepat menghanguskan ratusan kios di Pasar Impres Blok Barat, Payakumbuh, Sumatera Barat, Selasa pagi. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Pemadam kebakaran dari seluruh wilayah di Sumatera Barat dikerahkan ke lokasi karena kobaran api yang terus membesar. Sementara pedagang bersama warga berusaha menyelamatkan barang dagangan dari kobaran api. Menurut warga, api pertama kali terlihat pukul 4 pagi dari bagian atas bangunan pasar. Dalam hitungan menit, kobaran api menjalar cepat ke kios-kios lain karena banyaknya material yang mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan setelah 4 jam kemudian. Kita jadi sebelum sholat subuh tadi, dan itu kita bisa pastikan sumber dari apinya dari mana. Ini kami semua berjibaku untuk berusaha untuk memadamkan api, baik kepolisian, TNI, Polri, semuanya, BPBD, dan alhamdulillah semua damkar yang ada di Sumatera Barat ini turut membantu Bukit Tinggi, Agram, Padang, Padapannya, semuanya turut membantu semuanya. Setidaknya sebanyak 300 kios ludes terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Sejumlah remaja ditangkap polisi pasca kebakaran di Pasar Pusat Kota Payakumbuh, Sumatera Barat karena melakukan penjarahan. 2 orang penjara pasca kebakaran di Pasar Pusat Kota Payakumbuh ini langsung dibawa ke pos pengamanan untuk diperiksa karena kedapatan tangan tengah menjarah sejumlah kabel sisa kebakaran yang telah diberi garis polisi. 10 pelaku dibawa ke posko keamanan beserta barang bukti kabel tembaga. Sejumlah remaja menjarah kabel sisa kebakaran. Anggota geng motor terlibat saling serang dengan sejumlah pemuda di Tegalega, Bogor. Tawuran terjadi setelah anggota geng motor tersinggung hanya karena saling tatap. Sejumlah pemuda di Jalan Pakuan, Kelurahan Tegalega, Kota Bogor diserang sekelompok pria bersenjata tajam. Para pemuda pun melawan sehingga saling serang dengan para pelaku yang ternyata anggota geng motor tak terhindarkan. Mendapat laporan tersebut, aparat Reskrim Polsek Bogor Tengah lalu mengamankan 3 pelaku penyerangan di kediamannya masing-masing. Para pelaku mengaku terpancing emosinya usai terlibat saling tatap dengan pemuda setempat. Ya, ada tawuran di sini, nyerang warga sini. Rame nggak orangnya itu? Rame, banyak gitu. Itu pemuda atau remaja tuh? Remaja-remaja sih. Remaja. Itu nyerang warga sini atau gimana? Iya, nyerang warga sini. Bawa senjata tajam, Teh? Bawa. Jadi peristiwa tersebut berawal dari beberapa pemuda yang nongkrong dan beberapa pemuda dari warga sekitar Kelurahan Tegalega bertatap-tatapan sehingga terjadilah kesinggungan. Akhirnya kelompok yang lain itu mendatangi kelompok yang satu. Akhirnya terjadi argumen yang kemudian memicu perkelahian. Ternyata mereka itu sudah mempersiapkan dengan membawa beberapa senjata tajam. Akhirnya terjadi perkelahian. Selain memburu pelaku lain, polisi juga mencari barang bukti senjata tajam yang dibuang pelaku usai beraksi. Sementara ketiga pelaku yang tertangkap akan dijerat dengan undang-undang darurat yang ancamannya 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan.